Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video ini gue bakal coba bahas salah satu karakter dari anime My Dress Up Darling. Namun bukan Marin atau gadis lainnya. Di sini gue cukup tertarik untuk bahas Gojo Wakana yang merupakan sang MC. Yang mana pertama-tama gue bakal bahas perkembangan Gojo dalam dunia per-cosplayan sebelum dilanjutkan dengan kisahnya bersama Kitagawa. Dan sebagai peringatan, video ini mengandung banyak spoiler yang berasal dari manganya. Seperti yang kita tahu, Gojo Wakana merupakan seorang murid SMA penyendiri yang memiliki trauma di masa kecilnya. Di mana setelah ditinggalkan kedua orang tuanya yang meninggal dunia, Gojo pun dibawa oleh kakeknya untuk hidup bersama. Walau rasanya begitu berat, namun perasaan sedihnya memudar ketika dirinya terpikat oleh boneka buatan kakeknya. Yang mana boneka tersebut berhasil mewarnai hati Gojo kecil yang awalnya hanya seorang bocah polos biasa. Di mana momen tersebut menjadi salah satu momen terindah dalam hidupnya karena dapat menyaksikan suatu hal yang begitu cantik. Sehingga pada saat itu pula, dirinya tidak akan menggunakan kata cantik kepada siapapun kecuali orang tersebut dapat menggerakkan hatinya. Dan karena sadar bahwa kecantikan tersebut dapat diciptakan olehnya sendiri, maka dirinya mulai berlatih membuat boneka dengan kakeknya. Seiring berjalannya waktu, Gojo tumbuh menjadi seorang anak penurut yang akan selalu mengikuti berbagai arahan kakeknya. Yang mana selama itu pula dirinya tidak pernah berhenti berlatih membuat boneka walau merupakan hal yang sulit. Karena bagaimanapun juga segala apapun yang berhubungan dengan boneka merupakan kesenangan baginya. Sehingga dirinya pun tidak segan mengungkapkan kesenangannya kepada orang lain sampai terjadi insiden yang membuatnya trauma. Seperti yang kita tahu, terdapat seorang gadis yang dipanggil Nonchan menyebut Gojo menjijikan karena kesukaannya terhadap boneka. Walau alasannya masuk akal berhubung Gojo adalah anak laki-laki, namun nampaknya gadis tersebut kecewa karena Gojo lebih memilih boneka dibanding dirinya. Karena anak kecil lebih jujur dalam menyatakan perasaannya, gadis tersebut bisa saja kesal karena Gojo tidak pernah menyebutnya cantik seperti apa yang dilakukannya pada boneka-bonekanya. Sehingga dengan rasa frustasinya, gadis tersebut menyatakan rasa benci dan jijiknya kepada Gojo yang menyukai boneka. Dan karena menggunakan panggilan wacan seperti apa yang dilakukan Miyori, maka besar kemungkinan gadis tersebut merupakan teman dekat Gojo. Yang mana hal tersebut belum dapat dipastikan berhubung dirinya belum pernah muncul lagi dalam serial manganya. Sehingga banyak yang mengait-ngaitkan gadis tersebut dengan beberapa karakter berambut hitam yang telah muncul di cerita. Pertama, banyak orang yang menduga bahwa gadis tersebut merupakan Akira yang baru muncul pada chapter 68 di manganya. Namun karena terlihat lebih tua dan permasalahannya terfokus pada Kitagawa, maka banyak orang juga yang menolak dugaan tersebut. Selanjutnya adalah Noa Sugaya yang merupakan teman Kitagawa. Walau hanya karakter sampingan, namun banyak yang menyorot suatu kejadian yang terjadi pada chapter 44 di manganya. Di mana waktu itu Noa terlihat memandangi Gojo yang sebelumnya sedang bersama Kitagawa. Yang mana hal tersebut bisa berarti dirinya memang teman masa kecil Gojo atau malah hanya penasaran dengan sosok Gojo yang selalu bersama Kitagawa. Namun mengesampingkan Akira dan Noa, pada website AniDB dan Anime News Network tercantum bahwa nama gadis tersebut adalah Nobara. Dan karena belum pernah muncul hingga saat ini, maka nampaknya Nobara hanyalah karakter sekali pakai yang berfungsi sebagai penyebab masalah Gojo. Sehingga dirinya bisa diabaikan kecuali suatu saat nanti dirinya akan kembali muncul setelah Gojo pulih dari trauma yang disebabkan olehnya. Yang mana berkat gadis tersebutlah, Gojo berubah menjadi anak tertutup yang begitu takut kesukaannya terhadap boneka dapat membuat orang lain membencinya. Namun walau begitu, kecintaannya terhadap boneka tidak pudar karena dirinya terus belajar bersama kakeknya hingga menjadi siswa SMA. Yang mana berkat latihan rutinnya, Gojo menjadi begitu terampil hingga dapat mengerjakan 200 atau bahkan 300 bagian dalam sehari. Namun walau begitu, dirinya cukup kesulitan menggambar wajah dan lebih terampil dalam membuat pakaian. Sehingga dirinya selalu bermimpi menjadi pembuat kepala boneka seperti apa yang dilakukan kakeknya selama ini. Namun karena kesehariannya hanya membuat, menatap, serta membuat boneka, maka Gojo pun tidak mengetahui apa yang biasa dilakukan anak seumurannya.
Dan karena tidak ingin mengulang trauma masa lalunya, maka Gojo pun lebih memilih untuk diam dibanding merusak suasana dengan membicarakan boneka kepada teman sekelasnya. Namun walau begitu, terkadang dirinya pun iri kepada orang lain, terutama Kitagawa. Walau merupakan seorang gadis otaku, namun Kitagawa selalu dikelilingi oleh orang lain yang bahkan tidak mengerti hobinya. Sehingga Gojo merasa begitu tergerak ketika Kitagawa menyeramainya untuk mengatakan apa yang dirasakannya. Walau waktu itu Kitagawa bukanlah siapa-siapa baginya, namun perkataan tersebut begitu membekas di dalam pikirannya. Dan singkat cerita, akhirnya Kitagawa pun mengetahui hobinya setelah melihat aksi spektakulernya dalam menangkap boneka yang jatuh. Walau sempat ketakutan akan disebut menjijikan, namun tanpa diduga, Kitagawa malah tertarik pada kemampuannya. Dan karena merasa tersentuh dengan perkataan Kitagawa, maka Gojo pun menerima permintaannya untuk menjadi pembuat kostum. Walau belum mengetahui apa yang akan terjadi, namun dirinya merasa begitu senang karena merasa kembali diterima oleh orang lain. Sehingga semenjak saat itulah Gojo mulai melangkahkan diri ke dalam dunia barunya bersama dengan Kitagawa yang telah mengulurkan tangan untuknya. Namun belum apa-apa, dirinya harus dikejutkan oleh berbagai sifat dan tingkah Kitagawa. Selain kesukaannya terhadap hal vulgar, Kitagawa pun membuat Gojo semakin terkejut dengan tingkahnya yang seakan tidak terikat norma. Yang mana contohnya adalah ketika Kitagawa memasuki kamarnya begitu saja ketika ingin melakukan pengukuran. Karena sebagai seseorang yang tidak memiliki teman, tentunya Gojo merasa begitu terkejut dan malu ketika seorang gadis memasuki kamarnya. Dan ketika melakukan pengukuran pun dirinya harus menahan diri, sementara Kitagawa bertingkah seenaknya hanya dengan pakaian renang. Yang mana hal tersebut membuatnya frustasi karena harus menahan diri walau hal tersebut berarti mencoreng harga dirinya sebagai seorang pria. Namun walau begitu dirinya tetap mengerjakan dengan sungguh-sungguh, termasuk ketika mencari referensi dari serial yang bersifat erotis. Sehingga dengan keseriusannya tersebut, dirinya seringkali menciptakan kesalahpahaman seperti apa yang terjadi pada kakeknya dan juga tokoh langganannya. Dan bahkan dirinya selalu tenggelam dalam pembicaraan vulgarnya dengan Kitagawa walau sedang berada di tempat umum. Walau hal tersebut berarti dirinya begitu serius, namun Gojo tetap akan tertekan apabila berurusan dengan waktu. Seperti ketika salah sangka dengan event cosplay Kitagawa, dirinya begitu depresi karena segala sesuatu yang terjadi begitu berdekatan. Namun walau begitu dirinya tetap menyelesaikan kostum tersebut walau harus mengerjakannya sembari menangis. Dan begitu sadar akan kesalahpahaman tersebut, dirinya pun merasa lega karena telah menyelesaikan kostum yang menjadi pertanda tekad dan janjinya kepada Kitagawa. Sehingga dirinya pun bisa kembali tersenyum dengan tulus karena telah berhasil menciptakan boneka pertamanya sendiri. Walau merupakan boneka hidup, namun setidaknya Gojo berhasil membuat pakaian dan juga mendandani Kitagawa dengan usahanya sendiri. Dan begitu event selesai dalam kondisi setengah sadar, dirinya pun menyebut Kitagawa sebagai sosok yang begitu cantik. Yang mana hal tersebut berarti dirinya menganggap Kitagawa sebagai sosok spesial yang telah berhasil menggerakkan jiwanya. Sehingga di momen itulah akhirnya Kitagawa pun mulai menganggap Gojo sebagai seorang pria yang menjadi pujaan hatinya. Dan dengan segala pengalaman baru tersebut, Gojo dapat mengembangkan kemampuannya menggambar wajah boneka berkat make up yang dilakukannya untuk Kitagawa. Dan berbicara tentang Kitagawa, akhirnya Gojo dan kakeknya sepakat untuk mengajaknya makan bersama setelah melihat masakannya yang begitu absurd. Yang mana nantinya Gojo sendiri akan merasakan makanan buatan Kitagawa, seperti bekal makan siang dan nasi goreng minta maafnya. Mengesampingkan hal tersebut, selanjutnya Gojo pun menemui sosok baru dalam dunia percosplayannya. Di mana setelah melihat suatu hal yang begitu mulus, dirinya dapat bertemu dengan Inui bersaudari. Dan dengan mengesampingkan proporsi tubuh Sajuna dan Shinju yang berkebalikan, waktu itu dirinya dapat kembali mempelajari banyak hal, terutama tentang pengambilan gambar. Dan karena begitu tergerak ketika mendengar impian mereka, maka dirinya berhasil menciptakan kostum untuk Sajuna dan membantu Shinju bercosplay walau dengan proporsi tubuhnya. Walau tidak menciptakan flag harem, namun dirinya berhasil membantu Shinju mengekspresikan diri tepat seperti apa yang dilakukan Kitagawa untuknya.
Setelah urusan Inui bersaudari selesai, selanjutnya Gojo kembali membuatkan Kitagawa kostum dari sebuah karakter bernama Veronica. Namun begitu selesai, dirinya menolak untuk ikut karena tidak ingin melihat Kitagawa yang menggunakan kostum terbuka di depan orang lain. Sehingga pada akhirnya kostum tersebut menjadi kostum eksklusif, di mana Kitagawa hanya akan memperlihatkannya untuk Gojo. Lalu pada cosplay selanjutnya, Gojo sempat melakukan kencan di Manga Cafe untuk cosplay karakter baru yang merupakan sukubus bernama Rizu. Namun berbeda dibanding sebelumnya, permasalahan bukan hanya pada karakternya, melainkan tempat pengambilan gambar yang berada di Love Hotel. Yang mana waktu itu dirinya hampir melangkah menuju tangga kedewasaan, andai tidak ada telepon yang mengganggu. Karena bagaimanapun juga waktu itu terdapat seorang gadis berpakaian minim yang duduk tepat di atasnya. Dan setelah insiden tersebut, selanjutnya Gojo bertemu dengan seorang crossdresser yang bernama Himeno Amane. Walau merupakan crossdresser, namun seperti biasa Gojo begitu tertarik dengan teknik cosplaynya. Bahkan dirinya begitu semangat karena Amane memiliki kondisi yang sama dengannya, yaitu memiliki kesenangan yang terhalang oleh jenis kelamin. Mengesampingkan Amane, selanjutnya Gojo pun membuat kostum bunny girl untuk Kitagawa. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Gojo sempat melakukan kesalahan yang membuatnya sedikit depresi. Yang mana hal tersebut terjadi karena pandangannya yang terlalu sempit dalam menanggapi suatu permasalahan. Namun mengesampingkan kesalahannya, kemudian Gojo pun ikut berpartisipasi dalam pesta Halloween yang dihadiri oleh teman-teman Kitagawa. Walau menggunakan kostum kelinci untuk menutupi sosoknya, waktu itu Gojo akhirnya memahami permasalahan yang dialaminya selama ini. Karena pandangannya yang sempit, dirinya terjatuh dalam rasa takut akibat kebencian yang diterimanya dulu. Dan ketika tidak ada satupun orang di pesta yang menyebutnya menjijikan, maka dirinya bisa merasa lega. Namun perasaan tersebut tidak bertahan lama ketika Noa menanyai hubungannya dengan Kitagawa. Yang mana dengan panik, dirinya menyanggah walau hal tersebut membuat Kitagawa kecewa. Namun mengesampingkan hal tersebut, dirinya sempat salah paham dengan Kang Salon langganan Kitagawa yang terlihat seakan ingin memberi pukulan. Dan karena merasa malu setengah mati, dirinya hanya bisa terdiam dengan kostumnya. Yang mana dalam kondisi tersebut, Kitagawa sempat menghadiahi ciuman pada kostum Gojo, walau Gojo sendiri tidak tahu menahu akan hal tersebut. Selanjutnya Gojo terlibat dalam festival budaya sekolah yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan sekolahnya. Karena Kitagawa mengikuti pentas crossdresser, maka identitasnya sebagai pencipta kostum pun terbongkar kepada seisi kelas. Walau sempat ketakutan akan mengalami penolakan seperti dulu, namun untung kenyataannya tidaklah demikian. Tidak seperti Nonchan yang menyatakan kebenciannya, waktu itu teman-teman sekelasnya begitu mengagumi kemampuan Gojo. Bahkan karena harus mengurus kostum Kitagawa, mereka pun rela menanggung beban kerja Gojo agar tidak terlalu kelelahan. Yang mana hal tersebut membuatnya begitu bahagia karena sekali lagi ternyata apa yang ditakutkannya selama ini tidaklah terjadi. Karena setelah sosoknya terbongkar, tidak ada satupun yang menghina, membenci, atau bahkan menganggapnya menjijikan. Dan selama proses pengerjaan kostum tersebut, dirinya sempat dikejutkan oleh makan siang yang sengaja dibuat Kitagawa untuknya. Walau sudah mengetahui keanehan masakan Kitagawa, namun dirinya tetap terkejut ketika melihat apa yang dibawanya di setiap makan siang. Dan mengesampingkan makan siang tersebut, selama itu pula Gojo mengalami berbagai hal baru di sekolahnya. Mulai dari dikelilingi oleh para gadis, menemui teman yang menutupi hobi seperti dirinya, hingga bagaimana teman-temannya yang terus mendukung dan bahkan berkumpul dengannya, walau tidak pernah bersama selama ini. Walau hal tersebut merupakan hal yang begitu sederhana bagi seorang murid biasa, namun hal tersebut menjadi momen penting dalam kehidupan Gojo. Setelah bertahun-tahun merasa takut terhadap pandangan orang lain, kini dirinya dapat mengetahui bahwa hal tersebut merupakan pemikiran yang salah. Sehingga kini dirinya bisa berjuang demi kebahagiaan orang lain, seperti apa yang selalu dikatakan oleh kakeknya. Dan begitu Kitagawa naik ke atas panggung, entah mengapa Gojo merasakan perasaan yang sama seperti di saat dirinya pertama kali jatuh cinta dengan boneka buatan kakeknya. Yang mana saat itu pula dirinya merasa begitu tersentuh ketika Kitagawa menyebut namanya sebagai sang pembuat kostum dan make up.
Dan di akhir, Kitagawa pun berhasil menjadi juara satu dalam kontes tersebut. Dengan kemenangan Kitagawa, Gojo pun mengikuti pesta kemenangan kelas setelah mendapat bujukan teman-temannya. Dengan sosok barunya, banyak orang yang mengajaknya mengobrol mengenai berbagai hal termasuk kemampuannya. Yang mana di saat itulah dirinya begitu berterima kasih kepada Kitagawa yang telah membukakan jalan dan dunia baru untuknya. Karena dengan demikian dirinya bisa kembali mengeluarkan ekspresinya kepada orang lain, terutama teman sekelasnya. Dan sebagai kenangan dalam titik balik kehidupannya tersebut, Gojo pun berfoto dengan teman-temannya, yang mana momen tersebut menjadi pertanda kebangkitannya setelah bertahun-tahun terpuruk akibat seorang gadis kecil. Sehingga semenjak saat itulah, Gojo dapat menjalani keseharian barunya sebagai seorang siswa SMA yang normal. Setelah kejadian tersebut, selanjutnya Gojo bertemu dengan salah satu cosplayer lain yang bernama Akira. Waktu itu dirinya berinisiatif mengajak Akira bertemu karena ingin mengetahui suatu teknik cosplay. Yang mana setelahnya, Gojo dan Akira pun terlibat dalam suatu pertemuan di sebuah event cosplay bersama. Yang mana di pertemuan tersebut dirinya sempat menemui seseorang yang sering membawa boneka seperti dirinya. Lalu pada akhir chapter 73 di manganya, Gojo sempat mendapat permintaan Akira yang ingin dirinya dijauhkan dari Kitagawa. Walau entah apa alasannya, namun karena manganya belum berlanjut, maka demikianlah petualangan Gojo Wakana dalam dunia percosplayan. Setelah bertahun-tahun didekap dengan rasa takutnya untuk berinteraksi dengan orang-orang, akhirnya Gojo pun dapat keluar dari zona tersebut berkat Kitagawa. Sementara dirinya membuat kostum untuk Kitagawa, Kitagawa sendiri menjadi boneka hidup yang begitu dikagumi oleh dirinya. Selain menyebutnya sebagai sosok yang cantik ketika di kereta, Gojo pun merasakan perasaan yang sama seperti di saat dirinya jatuh cinta kepada boneka di saat melihat Kitagawa yang menunjukkan penampilannya. Dan berhubung Kitagawa pun melambungkan hatinya kepada Gojo, maka semenjak saat itu mereka banyak melakukan hal bersama-sama. Pertama, Gojo dan kakeknya sepakat untuk mengundang Kitagawa makan malam di rumahnya berhubung masakannya yang begitu absurd. Selain itu, Gojo pun rutin memberikan makanan untuk Kitagawa, walau hal tersebut malah membuat berat badannya bertambah. Selain selalu memberi nutrisi kepada sang heroin, Gojo pun rela menemani dan juga merawat Kitagawa. Sebagai contoh, dirinya berpura-pura sakit demi izin dari sekolah agar bisa merawat Kitagawa yang terserang demam akibat kostum bunny girl-nya. Namun begitu selesai mengurus Kitagawa, dirinya langsung bersembunyi di teras ketika Noa dan yang lainnya bertamu. Hal tersebut dilakukannya agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga dirinya rela bersembunyi di teras padahal kamar Kitagawa berada di lantai paling atas. Dan berbicara tentang kamar Kitagawa, berkali-kali Gojo selalu melakukan kencan rumah di kamarnya, baik mendiskusikan cosplay, menonton film, atau bahkan mengerjakan tugas. Dirinya lambat laun terbiasa menemani Kitagawa walau berarti berduaan di rumahnya. Selain itu pernah juga Gojo mengikuti pesta ulang tahun Shizukutan yang diadakan oleh Kitagawa di rumahnya. Dan mengesampingkan hal tersebut, terdapat banyak kejadian lain di mana dirinya diseret oleh Kitagawa selain dalam event cosplay. Pertama, Kitagawa membawanya ke pantai secara dadakan walau bukan di musim panas. Walau seharusnya merasa kesal karena dibawa ke pantai begitu saja, namun hal tersebut nyatanya menjadi kesenangan bagi Gojo. Selain itu, Kitagawa pun pernah membawanya ke sekolah di saat sedang liburan musim panas karena tugasnya yang tertinggal di sekolah. Yang mana waktu itu dirinya harus menyelamatkan Kitagawa yang tenggelam karena tidak bisa berenang. Walau telah melanggar aturan dengan bermain-main di kolam sekolah tanpa izin, namun hal tersebut tetaplah menjadi pengalaman berharganya bersama Kitagawa. Selain itu pernah juga dirinya diseret untuk membeli pakaian baru. Namun karena wajah dan pakaiannya yang begitu tradisional, maka hal tersebut malah menjadi fashion show terbatas khusus Kitagawa. Dan berbicara tentang pakaian yang selalu digunakannya, pernah suatu saat Gojo disebut sebagai cosplayer monk dikarenakan bajunya tersebut. Beralih dari sana, selanjutnya Gojo pun mengetahui bahwa Kitagawa bekerja sebagai model amatir di suatu majalah. Karena dapat melihat sisi lain Kitagawa, waktu itu dirinya begitu terpesona walau merasa cukup gugup. Yang mana di saat itu pula, dirinya sempat menciptakan kesalahpahaman lain bahwa hubungannya dengan Kitagawa didasari pada uang.
Dan terakhir, pernah juga Gojo pun pergi ke festival kembang api bersama-sama. Sama seperti dengan yang terjadi di pantai, dirinya begitu terkesima ketika berada di acara tersebut. Alasannya sendiri karena selama ini dirinya selalu berdiam diri di kamar, walau selalu mendengar ledakan dari kembang api tersebut. Sementara waktu itu dirinya dapat melihat secara langsung bersama dengan Kitagawa yang telah membuatnya tidak sendirian lagi. Dan terakhir, dirinya pun harus menggendong Kitagawa yang kakinya lecet akibat sendal yang digunakannya. Sehingga musim panas tersebut menjadi musim panas pertama di mana dirinya dapat bersenang-senang dan mengalami banyak hal baru bersama dengan Kitagawa. Dan dengan demikian, selesai sudah pembahasan Gojo Wakana alias si Kang Boneka yang kini telah berhasil melawan trauma masa kecilnya. Yang mana hal tersebut terjadi berkat Kitagawa yang telah menyeretnya keluar dari zona nyaman sehingga dapat bertemu dengan banyak orang baru yang berbeda-beda. Dan di sisi lain, akhirnya Gojo pun menemukan sosok yang spesial baginya di samping boneka yang selama ini dicintainya. Yang mana karena dirinya lah yang menciptakan kostum dan juga make up untuk Kitagawa, maka salah satu tujuannya untuk menciptakan sesuatu yang cantik dapat terpenuhi. Namun karena kisah masih akan berjalan, maka Gojo pun akan kembali menjalani kisahnya bersama dengan Kitagawa. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas mengenai karakter si Kang Boneka ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye.